Kedua pria ini melarikan diri dari kejaran polisi. Mereka naik bajai dan masuk ke gang-gang sempit di pasar. Mobil polisi tampak kesusahan mengejar mereka. Detektif muda menelepon pemilik emas untuk meminta bantuan, dan dia berjanji akan menemukan emasnya yang hilang. Mereka mulai masuk ke jalan raya, dan polisi masih saja mengejar mereka. Tiba-tiba ada beberapa bajai yang menghadang mobil polisi. Bajai-bajai itu sengaja menutupi jalan polisi. Ternyata guys, bajai-bajai itu adalah suruhan si pemilik emas. Mereka berdua pun senang, tapi polisi terus mengejar mereka dengan berlari. Tiba-tiba bajai mereka berdua mogok guys. Mereka pun turun dan berlari. Mereka masuk ke rumah tempat kejadian perkara. Sementara itu polisi mengepung mereka di luar. Mereka berdua mencari keberadaan emas itu, yang mereka yakini masih disembunyikan di dalam. Tiba-tiba Tanren melihat sebuah benda kuning di sela-sela retakan patung. Mereka pun mendorong patung itu keluar dan memberitahu polisi bahwa emasnya ada di dalam patung. Tanren mengatakan polisi jahat, 3 preman, dan Sompat, lelaki yang dibunuh, adalah pencuri emas ini. Sompat menyembunyikan emasnya di dalam patung. Tapi sebelum dia memberitahukan letak emas itu pada rekan-rekannya, Sompat keburu dibunuh guys. Dan pembunuhnya adalah ayah tiri si gadis. Polisi pun membawa kedua pria itu ke rumah sakit untuk membongkar kedok pembunuhan sebenarnya. Ternyata ayah tiri gadis itulah yang membunuh Sompat. Sompat yang anaknya hilang mencari keberadaan anaknya. Dia curiga dengan gadis ini yang telah membunuh anaknya karena melihat foto anaknya dan gadis ini. Sompat lalu mengikuti gadis ini. Dia membawa pulang gadis ini dan memperkosanya. Dia lalu menuliskan sebuah ceritanya di buku diari. Kemudian tanpa sengaja buku diari gadis ini dibaca oleh ayah tirinya. Ayah tiri gadis ini ternyata diam-diam suka sama anak tirinya guys. Ayah tirinya lalu merencanakan pembunuhan pada Sompat. Dia bersembunyi di rumahnya Sompat seminggu sebelum pembunuhan, agar jejak rekam CCTV kedatangannya tertimpa setelah 7 hari. Seminggu setelah itu dia membunuh Sompat di rumahnya. Dia berpura-pura menyamar jadi Sompat dan menelpon Tanren untuk mengantarkan barang. Hal ini dilakukannya untuk menghilangkan jejak. Ternyata pria itulah yang ada di dalam paket yang diantarkan Tanren untuk keluar dari rumah Sompat dengan aman. Mendengar itu, pria ini tak bisa berkilah lagi. Dia lompat dari atas gedung dan mati tertabrak mobil. Film pun selesai guys. Jangan lupa like, follow, and share ya guys.